selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? iNews kembali hadir menjumpai Anda pada hari ini. Bersama saya, Nadia Intanur Fadila Arifin dengan sejumlah informasi yang teraktual, tajam, dan terpercaya. Kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang pertama, yaitu mengenai profil dari Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia sendiri adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirajatma pada tanggal 16 Desember 1895. Visi dan misi dari Bank Rakyat Indonesia. Visinya yaitu menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best talent. Kemudian untuk misinya yaitu melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja, teknologi informasi yang handal, kemudian jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellence, kemudian yang terakhir yaitu memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat produk dari Bank Rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu produk simpanan yang terdiri dari tabungan BRI Britama. Tabungan BRI Britama ini dilengkapi oleh fasilitas e-banking yang akan memudahkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun, serta fasilitas perlindungan asuransi kecelakaan diri. Kemudian, pada tabungan Britama ini memiliki berbagai jenis varian yaitu Britama Bisnis, Britama Umum, Britama Rencana, Britama X, serta Britama Falas dengan pilihan mata uang USD dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tabungan Junio, diperuntukkan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mendorong budaya menabung serta memperkenalkan produk dan layanan bank sejak dini. Pada tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas e-banking, fitur perencanaan keuangan Junior Rencana, asuransi kecelakaan diri bagi anak, serta kartu debit desain khusus yang menarik. Kemudian terdapat tabungan BRI Simpedes. Pada tabungan BRI Simpedes ini merupakan produk tabungan BRI yang dirancang untuk masyarakat pedesaan. Namun, dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti kartu ATM yang dapat digunakan pada jaringan bank lain dalam negeri, serta didukung oleh layanan 24 jam dari internet banking dan mobile banking. Kemudian tersedia juga varian dan Simpedes dari Simpedes TKI, Simpedes Umum, Simpedes Impian, Simpedes Usaha, dan Simpedes Kredit Pangan. Selain itu, Bank BRI memiliki produk simpanan lainnya yaitu Tabunganku, Simple atau simpanan pelajar, tabungan haji, deposito rupiah and foreign exchange, kemudian yang terakhir yaitu Giro, rupiah and foreign exchange. Terdapat juga produk pinjaman yang terdiri dari kredit mikro Kupedes, merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro yang dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi kepada debitur, individu atau perorangan yang memenuhi persyaratan. Kemudian ada KUR Mikro, merupakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha mikro pemula. Selanjutnya, kredit konsumer yang terdiri dari KPR, KKB, kartu kredit, dan pinjaman digital. Di sini juga terdapat BRI Guna, kredit multiguna yang ditunjukkan kepada segmen berpenghasilan tetap. Kemudian juga terdapat kredit retail komersial yang terdiri atas kredit agunan kas, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit ekspor, KFK konstruksi, dan lain sebagainya. Kemudian juga terdapat kredit program yang terdiri dari resi gudang subsidi, KUR TKI BRI, KUR kecil BRI. Kemudian terdapat juga kredit menengah atau korporasi yang terdiri dari kredit modal kerja ekspor, kredit modal kerja impor, kredit modal kerja konstruksi, kredit investasi, dan yang terakhir yaitu kredit sindikasi. Kemudian di sini terdapat liabilitas dan ekuitas, di mana liabilitas terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, giro,
tabungan, deposito berjangka, total simpanan nasabah, simpanan dari bank lain-lain dan lembaga keuangan lainnya, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali. Kemudian terdapat juga liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, utang pajak, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, liabilitas imbalan kerja, liabilitas lain-lain, pinjaman dan surat berharga subordinasi. Nah, kemudian kita menemukan total liabilitas yaitu pada tahun 2019 sebesar 1.412.398 rupiah. Kemudian untuk tahun 2018 yaitu sebesar 1.53.181.459 rupiah. Kemudian pada gambar di samping sudah dijelaskan mengenai rincian nominal dari pihak ketiga, dolar Amerika Serikat, pihak berelasi, kemudian dolar Amerika Serikat. Nah, pada tahun 2019 totalnya yaitu sebesar 17.969.829 rupiah. Kemudian untuk tahun 2018 sendiri yaitu sebesar 9.131.158 rupiah. Selanjutnya di sini juga terdapat deposit on call, kemudian internet bank call money, deposit berjangka, kemudian juga ada giro serta tabungan. Nah, klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo adalah sebagai berikut ini. Nah, kita juga bisa melihat mengenai rincian dari pos-pos tersebut. Nah, kita juga bisa melihat total akhir dari perhitungan atau rinciannya yaitu pada tahun 2019 sebesar 17.969.829 rupiah. Selanjutnya di sini terdapat pendapatan dan beban operasional, di mana pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan bunga neto, pendapatan operasional lainnya yang terdiri dari provisi dan komisi lainnya, penerimaan kembali aset yang telah dihapus bukukan, keuntungan transaksi mata uang asing neto, keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi, rekapitalisasi pemerintah neto, keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek, lain-lain. Kemudian terdapat total pendapatan operasional lainnya, di mana pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp22.551.636, sedangkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp22.776.806. Pendapatan provisi dan komisi. Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit atau provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kemudian, pendapatan provisi dan komisi ini yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu atau terkait dengan pemberian suatu jasa diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya. Untuk poin pertama yaitu ada tagihan komitmen. Yang pertama ada fasilitas pinjaman yang belum ditarik yang terdiri dari rupiah, valuta asing. Kemudian yang kedua ada posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu lainnya. Serta pada poin kedua yaitu terdapat kewajiban komitmen. Yang pertama yaitu ada fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik. Kemudian BUMN. Kemudian di sini juga ada fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik. Serta ada irrecoverable LC yang masih berjalan. Kemudian posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan. Serta yang kelima yaitu lainnya. Kemudian pada poin ketiga yaitu terdapat tagihan kontingensi yang terdiri dari garansi yang diterima, pendapatan bunga dalam penyelesaian, kemudian yang ketiga yaitu lainnya.
Pada poin keempat, yaitu ada kewajiban kontingensi. Yang pertama, garansi yang diberikan, kemudian lainnya. Pada pinjaman yang diberikan bank terdiri atas berdasarkan jenis dan mata uang, berdasarkan sektor ekonomi, berdasarkan jangka waktu, berdasarkan kolektabilitas, berdasarkan segmen operasi, informasi penting lainnya. Kemudian di sini terdapat berdasarkan jenis dan mata uang itu, terdapat rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut ini. Kita bisa melihat rinciannya pada tahun 2019 dan pada tahun 2018 pada gambar di samping. Kemudian di sini juga terdapat berdasarkan jenis dan mata uang lanjutan dari yang tadi, yaitu dengan total bersih pada tahun 2019 yaitu Rp837.067.353 pada tahun 2018 sebesar Rp779.626.717. Nah, kemudian di sini terdapat rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan mata uang yaitu sebagai berikut ini. Kita juga bisa melihat rinciannya pada gambar di samping. Kemudian di sini yang kedua yaitu berdasarkan sektor ekonomi, di mana terdapat rincian sebagai berikut ini. Kita bisa melihat rinciannya pada gambar di samping juga, seperti pada tahun 2019 yaitu Rp90.410.166. Kemudian pada tahun 2018 yaitu Rp89.871.052. Nah, kemudian terdapat lanjutannya dengan total bersih yaitu seperti yang tadi saya katakan Rp839.067.353 untuk tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2018 yaitu Rp779.626.717. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan jangka waktu, di mana berdasarkan jangka waktu itu kita bisa melihat rinciannya seperti gambar di samping tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu lanjutan dari berdasarkan jangka waktu dengan diperoleh bersih pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp839.067. Maksud saya Rp839.067.353, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp779.626.717. Kemudian yang keempat yaitu ada berdasarkan kolektibilitas dengan total bersih yaitu pada tahun 2019 Rp839.067.353, sedangkan tahun 2018 yaitu Rp779.626.717. Kemudian yang kelima yaitu berdasarkan segmen operasi dengan diperoleh rinciannya seperti gambar di samping. Kemudian didapatkan hasil bersih sebesar Rp839.067.000, maksud saya Rp839.067.353 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp779.626.717. Nah, kemudian di sini juga terdapat informasi penting lainnya, di mana sudah dijelaskan mengenai rinciannya seperti gambar di samping. Kemudian juga terdapat lanjutan dari informasi penting lainnya dan rincian yang lebih jelas untuk tahun 2019 dan 2018. Kemudian kita juga bisa membaca mengenai informasi penting lainnya seperti gambar di samping. Nah, untuk yang terakhir yaitu perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan. Kita juga bisa melihat pada gambar di samping dan didapatkan saldo akhir sebesar Rp38.363.840 untuk tahun 2019. Kemudian untuk tahun 2018 yaitu Rp34.926.050. Nah,
Itu termasuk dalam saldo cadangan kerugian penurunan nilai di BRI. Baik, itu saja. Kinerja keuangan dari PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI kembali menorehkan kinerja positif dan di atas rata-rata industri perbankan nasional, di mana pada tahun 2019 atau sepanjang tahun 2019, Bank BRI membukukan laba sebesar 34,41 triliun atau tumbuh sebesar 6,15%. Tahun 2019 saya pikir bukan tahun yang mudah ya, karena lebih banyak ketidakpastiannya daripada kepastiannya ya. Melambatnya perekonomian global saat itu tentunya berdampak ke perekonomian domestik ya. Tekanan di perekonomian domestik juga terlihat dari pertumbuhan kredit tahun 2019 yang hanya 6,08%. Padahal tahun 2018 pertumbuhan kredit bisa tumbuh 11,7%. BRI Group selama 1 tahun mampu menumbuhkan kreditnya di atas pertumbuhan industri. Di bisnis mikro saja, kredit tumbuh 12,19% dan bahkan porsi kredit mikro telah naik menjadi 35%. Hal ini sejalan dengan aspirasi BRI, di mana nanti pada tahun 2022 kami menginginkan komposisi kredit mikro akan mencapai 40% dari total portofolio kredit. Mungkin spesifik untuk Bank BRI, ya memang resultnya menurut saya cukup kuat. Dari segi result yang mungkin meet ekspektasi pasar. Karena tentunya active users dari digital bankingnya ini higher than expected ya, jadi lebih dari perkiraan investor. Jadi tentunya untuk tahun 2020 dan kedepannya juga kita melihat BRI itu bisa membukukan financial growth yang cukup sustainable dan stable nanti ke depannya. Salah satu inovasi produk dan layanan yang memberikan dampak secara nyata untuk pertumbuhan bisnis Bank BRI adalah memang agen drilling. Dan terus melalui inovasi dan digitalisasi, perseroan terus menciptakan sumber-sumber pendapatan berbasis FIBIS ini untuk menjaga profitabilitas dan juga struktur income yang lebih sehat. Untuk informasi yang lebih lengkap dan berita-berita lainnya mengenai informasi Bank BRI, Anda bisa mengunjungi website di bri.co.id. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Nadia Intan Nurfadil Arifin, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Sampai jumpa di berita serta informasi selanjutnya.